Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak, dan kita sedang membahas Matius 7 pada hari ini. Dan ini cukup tajam sekali pembahasan kita ini. Sebenarnya saya bisa berikan satu judul, yaitu Jalan Sempit. Jalan Sempit Kekristenan. Karena kekristenan itu bukanlah sebuah filsafat di mana kelihatannya keren, tetapi ini adalah hal atau ajaran atau iman, kepercayaan yang tidak banyak orang ingin mau karena tidak populer. Jalan yang mau dihindari orang kalau bisa. Dan hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang penghakiman, tentang jalan sempit, tentang pengabulan doa. Dan di dalam waktu yang singkat ini saya berharap bisa menolong Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh penulis Matius kepada kita saat ini dengan konteks kita sekarang. Mari saya mau mengajak kita, siapkan hati kita untuk kita membangun keintiman kita dengan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Yesus, terima kasih Engkau menuntun kami ke jalan-Mu. Engkau adalah jalan itu sekalipun mungkin tidak populer, tetapi Tuhan, Engkau siapkan hati kami Tuhan untuk hidup menjadi saksi-Mu terang di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia
Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Irama syaralama, oh yaralama syaralama yaralama haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kebenaran-Mu yang hari ini Kau sediakan kepada kami sebagai makanan kami untuk pertumbuhan manusia rohani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, hari ini ada satu prinsip yang penting, yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan atau yang didengungkan oleh dunia dan generasi kita sekarang. Janganlah kamu menghakimi, gitu ya. Tapi istilah janganlah kamu menghakimi itu artinya kamu nggak boleh protes. Kalau saya begini maupun saya salah maupun saya benar, ya itu urusan gue. Lu jangan menghakimi gue. Saudara-saudara, apakah itu yang dikatakan oleh ayat ini? Janganlah menghakimi, karena kita suka pakai istilah firman tetapi konteksnya salah. Mari saya memberikan kepada kita dulu konteksnya. Siapa yang menjadi yang punya hak untuk menghakimi? Kita mesti tahu kalau kita bicara menghakimi, siapa yang punya hak untuk menghakimi? Mari kita lihat dulu konteks dalam Matius pasal yang ke-6. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 bagian akhirnya itu adalah apa? Jangan kamu khawatir. Perintah ya, janganlah khawatir. Kenapa? Karena janganlah khawatir itu Yesus mau mengatakan dia melarang sikap negatif kepada masalah-masalah kehidupan kita. Yaitu apa? Khawatir, cemas. Pasal 6 ayat terakhir dengan pasal 7 ayat pertama itu dua-duanya perintah negatif. Janganlah kamu khawatir, janganlah menghakimi. Jadi yang kedua ini Yesus melarang satu sikap negatif terhadap orang lain. Yaitu apa? Roh yang menghakimi, critical spirit. Ada bedanya critical spirit, roh yang menghakimi, dengan bersikap atau berpikir kritis. Jadi kita nggak boleh samakan. Oh kamu ini critical spirit hanya karena kita mau bertanya. Kita sedang bertanya untuk mendalami sebuah pemahaman daripada orang tersebut. Lalu kita bilang kamu menghakimi saya ya? Salah saudara. Yesus mau mengajarkan kalau tentang Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34
4, janganlah khawatir karena ada firman yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Nah, di dalam ayatnya yang pasal 7 ini, ketika dia mengatakan janganlah engkau menghakimi karena engkau nanti dihakimi dengan cara yang sama, maka dia mau mengatakan bahwa janganlah kamu mengkritik ketidakbenaran seseorang sebelum kamu memastikan bahwa kamu sudah mengevaluasi dirimu. Setelah itu baru kamu evaluasi orang lain. Kita selalu bilang begini, tunjuk. Saya ingat guru saya selalu mengajarkan, ingat ini satu arah. Kamu tunjuk orang, kamu hakimi orang. Tetapi kan kita bisa melihat 3 ini ke sini. Kita harus pastikan dulu apa yang menjadi persoalan kita. Sebelum kita mengkritik orang lain, di area itu kita sudah memperbaiki diri enggak? Nah saudara-saudara, mari kita lihat. Ketika Yesus mengatakan janganlah menghakimi, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik sesuatu. Contoh, ada orang bilang, aduh nyesel ya saya ya nonton ini ngabisin waktu. Nah itu kan sepertinya kalau kita mengkritik film itu kayaknya nggak membawa manfaat. Nggak apa-apa. Karena kalau memang betul-betul di bawah itu artinya misalnya taste-nya nggak bagus atau kita ya betul-betul buang-buang waktu kita nonton film ini nggak ada gunanya buat saya. Atau misalnya kita makan sesuatu, aduh kok nggak enak ya makanannya ya. Misalnya buahnya kok nggak enak ya. Misalnya memang rasanya masih asem atau misalnya busuk. Ya masa kita nggak boleh bilang bahwa buah ini nggak bagus? Nggak apa-apa sebenarnya. Yang kita larang, yang Yesus larang adalah menuduh seseorang. Condemning, menuduh, mendakwa. Dan ini ayat yang dipakai di sini secara gramatikal adalah janganlah kamu menuduh orang itu terus menerus. Jadi ini bukan masalah di masa lampau, ini present imperative. Artinya ini berlaku sekarang dan seterusnya. Jadi murid-murid harus menahan diri untuk tidak melakukan penghakiman terus-menerus, mengkritik orang terus-menerus. Ada orang yang begitu kan, setiap kali kita ngomong misalnya, wah ini enak loh makannya di sini. Wah nggak enak itu, yang lebih enak di sana. Di situ banyak ini, banyak itu, banyak ini. Nah ini kalau misalnya mungkin satu kali, oke. Tapi ternyata setiap kali saya ngomong, orang ini selalu membantah dengan yang negatif. Ah nggak enak di situ ada begini. Dia punya pengetahuan cukup banyak, cukup luas. Tapi sayangnya pengetahuannya itu dipakai untuk merendahkan, meremehkan. Dan akhirnya membuat orang tuh nggak terlalu suka berbicara atau berdiskusi dengan dia. Karena sepertinya dia mulai dengan menuduh kita dulu, membuat kita salah dulu gitu loh. Membuat kita tuh tidak benar dulu. Yang benar tuh dirinya, yang lebih enak itu makanan pilihannya di restoran pilihannya. Ini kadang-kadang akan membuat seseorang itu menimbulkan nanti pertikaian, debat kusir. Dan bahkan sampai mengkritik apa saja dan siapa saja. Dan ini kalau sudah begini kita sudah jadi karakter nantinya. Kita menjadi roh yang menghakimi, memiliki pribadi yang suka menghakimi orang. Karena itu saudara-saudara, kita harus membuat sebuah penilaian yang baik. Coba kita lihat Yohanes 7 ayatnya yang ke-24. Kalau kita mau membuat sebuah penilaian atau penghakiman, ini ayatnya yang menjaga kita. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi jangan kamu menilai dari apa yang ditampak luar. Orang bilang don't judge the book by the cover. Jadi jangan lihat, oh ini sampulnya jelek nih bukunya nih. Oh sampulnya bagus loh. Nah itu dia bilang kan, artinya apa yang tampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Jadi mari kita berikan dulu rangkuman saja ya dari pasal 7 ini. Yesus itu melarang murid-murid, termasuk kita sekarang,
untuk memiliki roh karakter yang menghakimi. Tetapi dia tidak melarang kita untuk memberikan penilaian selama penilaian itu adil, benar, bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan memberikan masukan yang baru. Jadi kayak tadi kan kamu selumbar, itu serpihan kayu itu selumbar artinya. Di mata orang bisa kelihatan tetapi balok di depan dia nggak kelihatan. Jadi berarti kamu tidak adil menghakimi, membuat penilaian itu. Karena kan sama-sama serpihan kayu dengan balok. Artinya isunya sama. Misalnya isunya tentang makanan. Kamu jangan makan itu. Tapi dia sendiri makannya, wah yang itunya makannya banyak tetapi tersembunyi. Kok kamu mesti diet? Tapi dia sendiri makannya gak karu-karuan. Nah ini bahaya. Ya, jadi melarang roh yang menghakimi tapi tidak melarang kita untuk menjadi kritis. Apalagi kalau itu sesuatu yang salah. Jangan juga kita diam. Ketidakadilan, jangan juga kita diam. Dikatakan hakimilah dengan adil. Jadi Yesus mau mengatakan hal ini karena pada akhir daripada pasal 7 dia berbicara mengenai para nabi-nabi palsu. Para pengajar-pengajar palsu. False prophet. Kenapa saudara-saudara? Karena itulah sebenarnya yang Yesus mau ajarkan tentang orang-orang yang serigala berbulu domba. Mereka ini orang-orang yang pohon tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Buah yang sungguh berkenan tetapi lebih kepada semak duri, lebih kepada rumput liar dan bukan buah yang baik. Dan inilah dikatakan orang-orang para nabi-nabi palsu, ayat yang ke-15 dari pasal 7. Yang datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kalau kita melihat ya, orang ini kelihatannya dia orang rohani, pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah. Tapi buahnya itu kok kritik aja. Khotbahnya negatif aja. Sepertinya orang lain salah semua, cuman dia yang benar. Kita mesti mengenali ini dan hati-hati. Bukan berarti kalau kita berkhotbah kita berhak menghakimi sembarang orang. Berbeda antara khotbah yang menyatakan kebenaran dengan ethic preaching. Ethic preaching itu khotbah yang legalis. Khotbah yang menghakimi orang. Kita harus sadar bagaimana kita sebagai murid bisa memberi perbedaan dan pembedaan. Discerning of the spirit. Roh yang membedakan. Sehingga kita nanti bisa tahu, oh ini nabi yang benar, ini nabi palsu, ini hamba Tuhan yang benar, ini hamba Tuhan serigala berbulu domba. Kita bisa lihat. Nah itu yang Yesus mau ajarkan di sini. Lihatlah dengan kacamata yang benar. Nilailah segala sesuatu dengan benar. Karena itu dia memberikan kepada kita ketika orang-orang salah kamu tegur. Tegurnya 4 mata. Ya tegurlah dengan cara yang benar. Dan kemudian kalau kamu salah ya kamu juga perbaiki kesalahanmu. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Jadi ini kan semuanya adalah standar yang Tuhan inginkan. Oke, jadi jangan menghakimi karena kamu akan dihakimi. Yang kedua kita mesti sadar ini. Siapa sih yang bisa berhak menghakimi? Tuhan. Penghakiman adalah milik Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang kita belajar di sini. Dengan apa kamu menghakimi orang, dengan itu juga kamu akan dihakimi. Jadi ini lebih berat. Lebih repot. Kalau kita suka menghakimi orang. Karena ukuran yang sama akan dipakai kepada kita untuk mengukurnya. Jadi janganlah menghakimi. Kalau tidak, Tuhan yang akan menghakimi kamu nanti. Yang kedua tadi, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepada
saudara. Jangan paksa orang lain seperti yang kamu mau. Karena di situ nanti Tuhan akan tekankan saudara untuk engkau juga harus sesuai dengan standar yang kamu lakukan. Lalu kemudian yang kedua ini menarik. Tentang hal yang kudus, ayat yang ke-6 ini. Yaitu janganlah memberikan kepada anjing hal yang kudus. Kamu melempar mutiara ke babi. Di sini berbicara mengenai melempar mutiara ke babi. Berarti kita bicara tentang apa yang kudus itu harus kita hargai dengan benar. Tidak boleh kita memanfaatkan atau menginjak-injak kebenaran. Kita menyia-nyiakan atau kita tidak menghargai sama sekali. Yesus memakai dua jenis binatang ini, anjing dan babi. Ingat, anjing dan babi di dalam konteks orang Yahudi. Perhatikan ya Bapak Ibu, ini kan Matius ditulis kepada orang Ibrani, orang Yahudi. Jadi mereka langsung sadar, anjing, babi ini haram. Nggak kosher. Ini binatang yang najis. Anjing itu lebih kepada anjing liar maksudnya ya, bukan anjing rumahan. Anjing liar itu makannya apa? Sampah. Anjing liar kan makan apa aja? Pinggir jalan. Jadi beda ya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca satu kali ada perempuan yang minta anaknya itu disembuhkan. Perempuan Kanaan, Sirofenisia. Terus dia bilang, ini anak-anak yang mesti makan dulu. Nanti anjing baru makan. Terus dia bilang apa? Tapi anjing itu juga makan. Yesus nggak bilang bahwa perempuan itu anjing loh. Bukan. Yesus mau mengatakan begini. Kata anjing di situ adalah anjing yang di rumah. Anjing yang di bawah. Kalau makan itu ada di bawah meja daripada tuannya. Ini bukan anjing liar. Yang Yesus pakai di sini adalah anjing liar. Jadi anjing yang makan segala macam sampah yang tidak bersih, ya. Jadi bukan anjing yang dipelihara di rumah. Lalu kemudian saudara lihat begini, mutiara itu apa Pak? Ini bicara mengenai masukan, input yang kita berikan kepada orang. Jadi kalau orang itu adalah mindsetnya, mindset yang tidak menghargai, digambarkan seperti babi, digambarkan seperti anjing liar yang tidak bisa membedakan makanan bersih dengan makanan yang kotor, tidak bisa membedakan makanan yang baik dengan sampah. Maka ngapain kita kasih masukan kepada orang kayak gini? Dia pasti nggak hargain. Tetapi kalau kita memberi masukan kepada orang yang mau belajar, dia akan bermanfaat. Makanya dibilang, kalau kita berdebat dengan orang bebal, siapa yang salah? Orang yang bijak. Makanya Amsal bilang, kalau kamu bicara sama orang bebal, menegur orang bebal, dan ya memang karena kebebalannya, maka kita sia-sia. Kalaupun kita benar, gak akan dianggap sama dia. Apalagi kalau dia merasa dirinya paling benar. Itu dia, melempar mutiara ke mulut babi. Melempar hal yang kudus kepada anjing liar. Jadi di sini justru apa yang akan terjadi? Kalau dikatakan anjing itu akan mengejar, kalau dilempar itu akan dia menggonggong dan mengoyak. Tetapi kemudian kalau babi itu akan menginjak-injak. Dengan kata lain begini, hikmat dan hal-hal yang kudus, masukan-masukan yang kudus kepada orang yang sedang di dalam keberdosaannya, sedang menikmati dosanya, sedang hidup dalam kenajisannya, tidak akan melihat sikap kita itu sebagai sikap yang perlu dihormati, tapi justru dia akan menyerang kita balik. Tidak ada gunanya kata Yesus. Tetapi kepada orang yang mau belajar, berikutnya, cari, ketuk, minta. Kepada orang yang begini, Tuhan akan memberikan kepada kamu jawaban. Kalau kamu marah,
doamu tidak dijawab. Matius 5 ayat 22. Kalau kamu hidup di dalam keberdosaanmu, tidak sempurna, Bapamu di surga tidak akan menjawab karena dia sempurna. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan mau mengatakan kamu dapat jaminan untuk doamu dijawab Tuhan. Ini luar biasa, kita mendapatkan sebuah jaminan bagaimana Tuhan memberkati kita dengan doa-doa kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan lalu kemudian yang menarik ini, jalan yang benar. Nah ini yang tadi katakan bahwa ini saya beri judul jalan sempit kekristenan. Apa sih artinya jalan sempit itu Pak? Gerbang yang sempit. Masuklah melalui pintu yang sempit karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang yang masuk melaluinya. Ayat 13 dan ayat 14 ini sebenarnya berbicara tentang apa itu kekristenan. Apa itu ajaran Kristus? Ajaran Kristus adalah satu panggilan untuk memilih sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup yang sedikit orang mau menempuhnya. Seperti di dalam ayat 1 sampai 12 tadi, ini ayat yang sulit untuk dilakukan. Kalau dia nggak mencintai Tuhan tuh nggak mungkin. Kalau dia hidupnya nggak membuat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak mungkin lah orang mau melakukan. Tidak mau menghakimi, menghargai kekudusan, dan berdoa dengan tekun meminta kepada Tuhan. Karena ayatnya yang ketujuh, mintalah, carilah, ketuklah ini adalah di dalam bahasa aslinya itu, grammarnya itu adalah kata kerja yang terus menerus. Jadi sebenarnya begini, teruslah meminta, maka kamu akan diberikan. Teruslah mencari, maka kamu akan mendapat. Teruslah mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Berarti ini sebuah gaya hidup. Terus minta sama Tuhan. Terus mencari Tuhan. Terus mengetuk, jangan menyerah. Karena Tuhan pasti akan memberikan apa yang baik kepada anak-anaknya. Lalu kemudian ayat 12 ke atas ini dia berbicara mengenai peraturan. Peraturannya adalah sederhana. Kita harus melayani Tuhan dan mencari kebenarannya. Kita mencintai sesama kita, maka kita akan mendapatkan apa yang kita perlakukan baik kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua, dari ayat 7 sampai 11 kita belajar bahwa pada waktu firman Tuhan itu kelihatannya sulit untuk kita kerjakan. Apakah kita menyerah? Jawabannya tidak. Ayat 7 sampai 11 mengajarkan kepada kita, keep on asking, keep on knocking, keep on praying. Tuh, minta, cari, ketuk, terus menerus. Dengan kata lain Tuhan mau mengatakan, akulah Allahmu yang menjadi pertolonganmu. Kalau engkau mencari anugerahku, aku akan memberikan yang terbaik kepadamu. Lalu yang ketiga, ayat 13 sampai 14 ini, bahwa jalan yang ditempuh oleh pemuritan itu adalah jalan yang memang sulit, tetapi lebih baik. Bukan membuat kita akan jauh, melenceng, hanyut dengan dunia ini. Tapi kita harus memilih jalan yang kelihatannya tidak populer oleh dunia, tetapi itu berkenan kepada Allah. Tiap hari kita diperhadapkan, kita mau terus hanyut, terhanyut, drifting away, hanyut oleh karena dunia ini, atau kita memilih jalan untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Jadi dua jalan ini, masih ingat lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana yang kau pilih? Saudara, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berseri. Artinya kita hidup dalam sukacita. Memang setiap hari
Nah, Yesus ini menarik. Kalau kita melihat pengajaran Yesus, dia tidak pernah kasih di tengah-tengah. Dua jalan, dua dasar, dua pohon. Sudah perhatikan? Selalu gampang memilihnya. Kamu pilih dunia, binasa. Kamu pilih jalan Tuhan, kamu akan hidup dan hidup kekal. Tidak ada yang bilang ini, ya di tengah-tengah aja lah. Dunia mau kita di tengah-tengah. Gak bisa. Pilih. Jadi ada dua jalan. Dua jalan, yang satu lebar dan menuju kebinasaan, yang satu jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Lalu kemudian ayat 15 sampai 20, dua pohon. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk, ya semak belukar, itu gambaran nanti kalau kita lihat di dalam Yudas, semak belukar itu adalah gambaran dari nabi palsu. Gambaran dari pengajar-pengajar palsu yang gak pernah dapat apa-apa. Tidak ada buahnya dari semak belukar. Ada yang kita bisa dapat dari semak belukar? Enggak ada. Udah akarnya juga sedikit. Ketika dia kering, dia akan ditimbus angin. Dia akan bergulung, gak karu-karuan. Gak pernah dapat apa-apa kita kalau menerima pengajaran palsu. Hanya kebinasaan. Jadi lihat dari apanya? Buahnya. Dari kehidupannya. Lalu kemudian kalau kita tahu orang ini benar apa tidak, gampang. Buahnya seperti apa? Kalau dia hidupnya taat, kelihatan dari buahnya. Apakah perkataannya perkataan yang membangun? Apakah perilakunya perilaku yang memberkati? Itulah yang akan kelihatan. Lalu kemudian ayat 21 sampai 23, dua jalan untuk berseru kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat 21 sampai dengan 23. Bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang tidak melanggar perintah Tuhan. Berarti saudara-saudara, orang yang memakai nama Tuhan semata-mata. Orang yang bahkan melakukan tanda ajaib dan mujizat. Tapi mereka gak pernah kenal Tuhan. Saat ini, hari-hari ini kita melihat ada orang yang bagus secara motivator tapi bukan hamba Tuhan. Mohon maaf. Dia jago ngomong. Tapi dia tidak kenal Tuhan yang dia beritakan itu. Berbeda Bapak Ibu. Kita tidak memberitakan agama. Paulus mengatakan, dialah yang kami beritakan di dalam Kolose 1 ayat 28. Siapa dialah itu? Kristus. Paulus mengenal Kristus. Yang kuingini adalah mengenal dia. Filipi 3 ayat yang ke-10. Mengenal, epiginosko. Artinya mengenal dalam. Seperti suami dengan istri. Ada hal-hal yang kita nggak umbar keluar. Mengenal dalam. Apakah kita mengenal Allah? Karena di sini dikatakan bukan orang yang cuma teriak-teriak Tuhan, Tuhan. Tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Aku tidak mengenal engkau. Kamu melanggar terus perintah Tuhan. Khotbahnya bagus tapi hidupnya melanggar terus perintah Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Dan ini menarik, orang panggil kata Tuhan, Tuhan itu kalau dua kali artinya dia serius dengan apa yang dia kerjakan. Tetapi ternyata di dalam ayat ini kita melihat kamu boleh berseru kepada Tuhan. Kamu boleh sepertinya melakukan tanda-tanda ajaib mujizat. Tetapi pada akhirnya pertanyaannya, apakah engkau sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah Bapak Ibu sudah mengalami kelahiran kembali? Apakah engkau sudah memberikan dirimu sepenuhnya untuk hidup di dalam Kristus Yesus? Dan yang terakhir, dua macam dasar. Di sini ada dua rumah yang dibangun dengan dua dasar. Dan dikatakan bahwa di masa waktu musimnya kering. Jadi kalau di Israel itu ya, sungai itu kalau musim kering ya kering beneran. Gak kelihatan bahwa itu sungai. Kelihatan seperti jalan raya. Lalu orang mau suka taruh di situ tuh rumahnya. Nanti tiba-tiba waktu musim hujan, airnya itu datangnya dengan tiba-tiba. Langsung menghancurkan semua yang ada di sana itu kayak ditelan bumi. Ketika air itu datang dia langsung menelan semuanya. Itu dia.
Jadi waktu kering nggak kelihatan. Sementara juga kontur tanah di sana, batu-batu itu ada yang batunya kelihatan, ada yang batunya mesti digali dulu baru ketemu. Jadi waktu musim kering kelihatannya sama, kelihatannya bagus, tetapi nanti kapan? Pada hari penghakiman, pada hari ujian, pada hari ketika kita mengalami kesulitan, pada hari ketika angin, hujan, badai. Perhatikan Bapak Ibu, ini menarik ya, perhatikan. Dikatakan, lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin bertiup. Tuhan tidak pilih kasih. Hujan, badai, angin, banjir melanda baik orang Kristen maupun orang yang gak Kristen. Melanda orang yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan dengan orang yang main-main dan fasik sama Tuhan. Dua-duanya kena. Tapi perbedaannya apa? Dasarnya berbeda. Jadi Bapak Ibu, bencana, persoalan, kesengsaraan bukan membuat semakin kuat fondasi kita, bukan. Itu hanya akan membuktikan fondasi kita itu kuat apa tidak. Itu yang menjadi. Jadi kapan kita tahu fondasi kita itu kuat apa tidak? Tunggu nanti waktu ada penghakiman. Tunggu nanti ketika ada persoalan. Tunggu nanti ketika ada kesengsaraan atau bencana atau kekurangan. Nah, kita bertahan apa enggak? Kalau kita bertahan berarti memang kita punya dasar kuat. Kita berakar dalam. Tapi kalau kita seperti semak belukar, ketika persoalan datang, angin datang menimbus, dia akan tergulung, dia akan diterbangkan. Sekam, ketika ditampi, dia akan terbang. Karena dia kosong, gak ada isinya. Saudara-saudara, sebagai hasilnya, kita melihat Yesus pengajarannya luar biasa. Dikatakan, setelah orang mengakhiri perkataan Yesus, perkataan ini, takjublah banyak orang mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, berwibawa. Dia memberikan pemahaman yang benar, dia memberikan pilihan yang benar, dia memberikan jalan hidup yang benar. Ada dua jalan, tetapi pilihlah jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau kita inginkan. Apa yang menjadi kesimpulan kita? Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, taati. Pelajari, kerjakan. Itulah yang akan membuat kita memiliki dasar yang kokoh. Kiranya pelajaran hari ini menguatkan kita sebagai murid-murid Kristus yang akan memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, melindungi kami, memberikan kepada kami kemurahan-Mu dan damai sejahtera-Mu, dan anugerah-Mu melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.